Tangis suami yang bunuh istri dan selingkuhannya di kosan, pelaku mengaku menyesal. Pria inisial R, 44, bunuh istri EFD, 45, dan selingkuhannya A, 36, keduanya warga Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi kejadian di kosan di Desa Martajasa, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa, 22 April 2025. Motif pembunuhan yakni pelaku memergoki istrinya berselingkuh di sebuah kamar kos. Pelaku menangis dan mengaku menyesal karena saat itu emosi melihat istrinya bersama pria lain. "Saya kalap. 1 tahun saya dibohongi," ujar Abdurrahman sambil menangis di Polres Bangkalan, Rabu, 23 April 2025. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengatakan korban A tewas di lokasi kejadian, sedangkan EFD tewas saat dirawat di IGD RSUD Syamrabu Bangkalan. Korban perempuan, EFD, ini mendaftarkan di kos itu menggunakan akta nikah atau surat nikah milik dirinya bersama suaminya atas nama R. Tapi korban perempuan tinggal dengan pria lain, yakni korban berinisial A, ungkapnya, dikutip dari Surya.co.id. Pelaku membacok kedua korban berulang kali hingga menderita luka di kepala, perut hingga tangan. Tersangka R yang merupakan suami dari korban merasa cemburu, karena malam hari istrinya dicari tidak ketemu, dan keesokan harinya diketahui berada di rumah kos yang sebelumnya memang dicurigai suaminya, imbuhnya. Sekarang dihadapi karena sudah terjadi, ucapnya ke pelaku. Kini, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP dan atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Spesialis forensik RSUD Syamrabu Bangkalan, Dr. Edi Suharta, SPF mengungkapkan, hasil pemeriksaan sementara pada tubuh pria R didapatkan beberapa luka bacok di kepala. Bahkan sampai terjadi patah pada tulang tengkoraknya. Kemudian juga di dada ada luka bacok yang lebar. Itu sampai seperti separuh dada, tulang dada sampai patah. Di leher juga ada luka bacok, ada juga luka tangkis di tangan kanan dan tangan kiri. Semua itu akibat benda tajam, ungkap Dr. Edi. Saat dilakukan evakuasi dari rumah yang dijadikan tempat kos, petugas medis dan personil Inafis Satreskrim Polres Bangkalan mengeluarkan tubuh R dari dalam rumah sudah terbungkus kantong jenazah berwarna kuning. Sementara tubuh EFD saat dievakuasi masih mengenakan kaos berwarna hitam serta celana selutut berwarna hitam. Sama-sama meninggal, tapi yang perempuan belum tiba di sini. Pemeriksaan, ini yang laki sementara, ungkas Dr. Edi. Kondisi korban EFD yang sempat kritis dan akhirnya meregang nyawa disampaikan Ketua RTV RW 2, Ahmad Husyairi di lokasi kejadian.